Season 2 bab ke-189. Season 2 bab ke-189. Hendro memang belajar di pesantren. Tapi dia tidak seterusnya berada di pesantren. Kadang dia keluar karena masih banyak pekerjaan di luar yang harus dia kerjakan. Dan saat kejadian itu, kejadian yang menimpa adiknya, dia kebetulan tidak berada di sana. Betapa murkanya dia saat mendengar kabar tentang Sofia. Segala macam umpatan keluar dari mulutnya. Sampai pengurus pesantren mengingatkan untuk beristighfar. Tapi rupanya Hendro belum bisa mengendalikan emosinya. Kalau ketemu bakalan gue habisin tuh orang. Setan! Ucap Hendro sambil mengepalkan tangannya. Istighfar, Hen. Kamu harus bisa berpikir jernih. Ucap Azam. Coba kalau kejadian seperti ini menimpa adiknya Ustadz. Ustadz bisa bicara begini? Ucap Hendro. Azam menghela nafas panjang. Dia tahu bicara pada Hendro memang harus hati-hati. Salah-salah pemuda ini bisa kabur karena tidak kuat diceramahi terus. Ya, saya tahu apa yang kamu rasakan, Hendro. Tapi saat ini Sofia sedang membutuhkan support. Kalau kamu habisin pelaku dan kamu masuk penjara, bagaimana dengan Sofia? Keluarga yang dia punya hanya kamu saja kan? Saat ini Sofia butuh dukungan darimu. Jangan gegabah. Pelaku sudah di kantor polisi sekarang. Kamu gak usah khawatir. Kami semua mengawal kasus ini. Sekarang, temulah adikmu. Kuatkan dia. Sabarlah. Ucap Azam sambil menepuk pundak Hendro. Hendro lalu diam. Dari gerakan mulutnya terlihat dia sedang mengucap istighfar beberapa kali. Setelah selesai, dia meminta izin pada Azam untuk menemui adiknya. Dan Azam pun menemani Hendro ke kamar Sofia. Di sana masih ada Fatimah yang menemani. Hendro! Panggil Fatimah saat Hendro masuk ke dalam kamar Sofia. Abang. Ucap Sofia lirih. Gadis itu kembali menangis. Sof, maaf. Gue gak bisa jagain lo. Gue emang abang yang gak berguna. Ucap Hendro. Dia lalu mendekati Sofia dan membiarkan gadis itu memeluknya. Sejenak terlintas di benaknya. Andai saja waktu itu Sofia mau menikah dengan pengusaha itu, mungkin sekarang Sofia berada di tempat yang aman. Tidak seperti sekarang. Abang, aku takut, Bang. Ucap Sofia sambil menangis. Buffet, ini kan pesantren. Harusnya jadi tempat yang aman untuk Sofia. Kenapa bisa sampai terjadi hal seperti ini? Apa bedanya pesantren ini dengan tempat kami sebelumnya kalau seperti ini? Fatimah kaget mendengar pertanyaan Hendro. Dia bingung harus menjawab apa karena semua ini memang kelalaiannya sebagai pengurus. Maafkan kami, Hendro. Kami memang salah karena mengira semua orang yang ingin masuk ke sini sudah pasti orang yang ingin bertaubat. Tapi ternyata kami kecolongan. Mereka ternyata hanya iseng dan malah membuat onar seperti ini. Maafkan kami. Ucap Fatimah. Dia lebih baik mengalah untuk meminta maaf daripada terus berdebat. Lalu bagaimana dengan Sofia, Bu? Dia sudah dilecehkan, Bu. Mereka itu bisa masuk penjara. Lalu keluar seolah tidak ada apa-apa. Tapi Sofia, kejadian ini akan selalu membekas, Bu. Gimana ini, Bu? Saya gak mau tahu. Pesantren harus bertanggung jawab atas semua yang menimpa Sofia. Ucap Hendro. Sabar ya, Hendro. Proses hukum sedang berlangsung. Bang, kejadian ini terjadi di luar pesantren. Jadi bukan salah pesantren. Ucap Sofia. Tapi pelakunya santri sini. Sof, jelas ini tanggung jawab pesantren lah. Ucap Hendro. Dia lalu menatap Fatimah dengan tajam. Ya Hendro, kamu benar. Kami akan bertanggung jawab pada Sofia. Bahkan kami akan melakukan pendampingan dengan memanggil dokter dan psikolog untuk memulihkan trauma Sofia. Brengs, Kak! Hendro kembali mengumpat. Bukan ditujukan pada Fatimah, melainkan pada pelaku.
Setiap dia ingat kejadian ini, dia jadi ingin terus mengumpat. Bang, mereka mengerikan, Bang. Ucap Sofia. Ya sabar. Abang tidak akan membiarkan mereka bebas begitu saja. Mereka harus dihukum berat atas semua yang menimpamu. Atau gue sendiri yang akan mengadili mereka. Ucap Hendro. Jangan, Bang. Jangan tinggalin aku. Ucap Sofia. Hendro tidak menjawab. Dia hanya diam yang artinya tidak menyetujui apa yang diminta oleh Sofia. Dia punya cara sendiri untuk menyelesaikan semua ini kalau memang pihak yang berwajib tidak bisa memberi keadilan pada adiknya. Keesokan harinya, ada dokter, bidan, polisi dan psikolog yang datang ke pesantren. Semua dilakukan pesantren untuk memastikan Sofia baik-baik saja. Sofia, kamu bisa kooperatif kan? Semua ini demi kamu. Ucap bidan desa. Sofia menoleh pada Fatimah dan Hendro. Keduanya mengangguk. Menyuruh agar Sofia setuju dengan tindakan yang akan dilakukan padanya. Sofia akhirnya mengangguk. Setelah itu, semua keluar kecuali bidan desa bersama dokter yang tinggal di dalam kamar dengan pintu tertutup. Sofia akan diperiksa. Bagaimana, dokter? Tanya bidan. Sebentar. Saya akan tanya Sofia dulu. Sofia, kamu sama sekali tidak mengingat kejadian malam itu? Tanya dokter. Bukannya menjawab, Sofia malah menangis lagi. Ini sangat menyulitkan untuk mengumpulkan bukti. Gak apa-apa, Sofia. Bicaralah. Semua ini akan berjalan dengan lancar jika ada keterangan darimu. Semua orang akan mengalahkanku. Ucap Sofia. Tidak, Sofia. Kamu korban. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Ucap bidan. Malam itu saya pergi keluar membeli pembalut karena baru hari pertama menstruasi. Kebetulan untuk pembalut memang kita beli sendiri di luar. Pesantren tidak menyediakan, Bu. Warung yang saya tuju itu melewati kuburan. Dan saat sampai di situ, Hicks. Sofia kembali menangis. Dia tidak sanggup melanjutkan ceritanya. Coba saya periksa lagi ya. Ucap dokter. Sofia mengangguk. Walau dia sebenarnya sangat ketakutan. Setelah memeriksa, dokter itu nampak saling memandang dengan bidan. Sepertinya ada sesuatu yang tidak sanggup dia ucapkan di depan Sofia. Sofia, kamu yang sabar ya. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Ujian datang itu untuk menguji keimanan kita. Saya yakin kamu adalah manusia yang istimewa karena sedang diuji oleh Allah. Saya yakin kamu bisa melewati semua ini. Yang sabar ya. Di luar kamar, banyak yang sedang menunggu hasil pemeriksaan dokter dan bidan. Termasuk Aska dan Arfan yang juga ada di sana. Semua hanya bisa berdoa Sofia tidak terjadi sesuatu dengan Sofia. Semoga kelak Sofia akan menemukan lelaki yang tepat untuk menjaganya. Kasihan dia. Ucap Arfan. Amin. Aska merenung beberapa saat. Saat ini dia hanya bisa menunggu. Berharap Sofia bisa segera bangkit dari keterpurukan ini. Dengan kejadian ini, justru dia malah semakin ingin menikahi Sofia. Dia ingin menolong Sofia. Ingin memberikan rasa aman pada gadis itu. Dokter, gimana dengan Sofia? Tanya Fatimah saat dokter dan bidan keluar dari kamar Sofia. Kita harus bicara di tempat lain, Bu Fatimah. Ini penting. Ucap dokter. Fatimah lalu mengajak dokter dan bidan ke ruang pertemuan. Mereka membicarakan tentang hasil pemeriksaan terhadap Sofia. Saya menemukan selaput darah yang robek, Bu Fat. Mungkin pelaku sudah berhasil memasukkan pada kewanitaan Sofia. Dia tidak tahu kalau Sofia sedang dalam menstruasi saat itu. Kami harus membawa Sofia ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, Bu. Apa ada bekas sperma yang ada di dalam? Karena robeknya selaput darah itu bukan hanya karena aktivitas seksual, tapi bisa karena jatuh dan sebagainya. Maka dari itu, kami akan memeriksa secara menyeluruh. Ucap dokter. Kami akan membujuk Sofia, Dok. Fatimah sampai meneteskan air mata.
Dia sangat sayang pada Sofia. Tapi ujian gadis itu sangat besar. Season 2 bab ke-190. Aras dan Naura terkejut dengan berita yang didengar dari pesantren. Ada musibah yang menimpa salah satu santri di sana. Dan musibahnya itu bisa mencemarkan nama baik pesantren. Aras dan Naura langsung pergi ke pesantren saat mengetahui ada musibah itu. Mereka segera pergi karena ternyata Sofialah yang mendapat musibah itu. Walau sudah mendapatkan pendampingan dari banyak pihak, tetap saja Naura merasa tidak tenang karena kejadian yang menimpa Sofia. Ya Allah, kenapa hal seperti ini bisa terjadi sih ya? Pengurusnya gimana? Ucap Naura saat di perjalanan. Katanya mereka kecolongan, Bun. Ya tahu sendiri kan pesantren kita itu diperuntukkan untuk siapa? Pasti yang datang ya orang-orang seperti itu. Tapi kan selama ini yang datang memang benar-benar ingin bertaubat. Sedangkan kali ini yang datang ternyata memang berandalan yang benar-benar mau taubat. Malah bikin celaka orang. Ini bukan salah pengurus. Ucap Aras sambil menyetir mobil. Gak kebayang gimana perasaan Sofia saat ini. Kasihan sekali dia. Ucap Azura yang akhir-akhir ini sudah mulai dekat dengan Sofia. Ujian hidupnya berat sekali. Kasihan Sofia. Ucap Naura. Perjalanan ke pesantren ini dipenuhi dengan pembicaraan mengenai Sofia. Sampai waktu 1 jam lebih pun tidak terasa dan mereka akhirnya tiba di pesantren. Ada mobil polisi dan ambulan yang terparkir di sana. Terlihat ramai sekali. Ayo keluar, Bun. Ajak Aras saat sampai di sana. Iya ya. Naura langsung turun karena saat ini Nashwa sedang digendong oleh Azura. Mereka langsung turun dan melihat banyak orang sedang berkerumun dan terlihat berbicara sangat serius. Assalamualaikum, Om. Sapa Azam. Waalaikumsalam. Azam. Sampai gak tahu. Tiba-tiba kamu ada di sini. Ucap Aras. Mari masuk, Om. Saya mewakili pengurus meminta maaf atas kejadian ini ya, Om. Ucap Azam sambil berjalan beriringan dengan Aras. Ya sudah. Nasi sudah jadi bubur. Mau digimanain gak akan bisa jadi nasi lagi kan? Ini pembelajaran agar ke depan pengurus bisa lebih hati-hati lagi menerima santri baru. Kita memang dianjurkan berprasangka baik. Tapi waspada juga perlu. Karena bagaimanapun juga kita tidak tahu latar belakang mereka, hati mereka seperti apa. Ya kan? Om benar. Saya sangat menyesal atas semua musibah yang menimpa Sofia. Sekarang bagaimana keadaan Sofia? Tadi Sofia sudah dibawa ke rumah sakit. Sekarang sedang menunggu hasilnya. Kita berdoa bersama untuk Sofia, Om. Ucap Azam. Ya semoga tidak terjadi apa-apa dengan Sofia. Kejadian ini benar-benar nyesek banget, Zam. Karena aku punya anak cewek. Ya Om, padahal Sofia juga sudah berpenampilan tertutup. Tapi kenapa masih ada yang melecehkan? Semakin mendekati akhir zaman, orang akan semakin banyak yang berbuat maksiat. Bahkan sekarang pun banyak orang yang berpakaian longgar dan tertutup saja bisa dilecehkan. Entah apa yang mereka pikirkan. Otaknya udah konslet semua. Naudzubillah. Astagfirullah. Semoga ini kejadian yang pertama dan terakhir. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini lagi. Amin. Mungkin kedepannya kamu dan pengurus lain harus memikirkan pemisahan antara santriwan dan santriwati, Zam. Kalau bisa beda pesantren lah. Nanti aku bicarakan dengan Arfan. Kita harus bangun di lain tempat untuk santriwati. Jangan di satu tempat seperti ini. Masjidnya juga beda. Kalau sekarang kan masjid sama. Masih bisa bertemu antara yang cowok dan cewek. Harus dievaluasi lagi ya, Zam. Saran Aras. Baik, Om. Terima kasih masukannya. Nanti akan kami musyawarahkan tentang hal ini. Ya, Bunda dan Azura mau melihat Sofia dulu ya. Pamit Naura. Ya, Bun. Naura lalu bergegas pergi ke tempat di mana Sofia berada bersama dengan Azura. Setelah bertanya ke beberapa orang, ternyata Sofia sekarang ada di kamarnya.
di bagian belakang bangunan utama. Ayo Zura, Ucap Naura. Dia berjalan tergesa-gesa karena ingin segera melihat Sofia. Iya bun. Sabar bun. Aku kan sambil gendong bayi unyu. Berat banget sekarang si Nashwa. Keluh Azura. Saat sampai di depan kamar Sofia, Naura melihat ada beberapa orang yang ada di dalam sana. Sofia tampak duduk menunduk, seperti orang yang sedang depresi. Kasihan sekali Sofia. Ucap Azura. Assalamualaikum. Sapa Naura saat mau masuk ke dalam kamar. Waalaikumsalam, Naura. Ucap Fatimah saat melihat Naura. Mbak, gimana Sofia? Tanya Naura yang terlihat khawatir. Dia sudah lebih tenang. Tapi hasil pemeriksaan memang sangat mengejutkan kami semua. Semoga Sofia kuat dan bisa melanjutkan hidupnya. Bukankah Allah tidak akan menzolimi hambanya? Apa Allah membenciku hingga aku harus mendapatkan musibah seperti ini? Selama ini aku menjaga diriku agar tidak disentuh lelaki. Sekuat tenaga aku menjaga. Tapi apa yang aku dapatkan? Teriak Sofia. Dia lalu kembali histeris. Sabar Sofia. Sabar. Allah menguji hambanya yang dianggap mampu. Dan tidak akan melampaui batas kemampuannya. Ucap Fatimah yang langsung mendekati Sofia saat Sofia histeris. Tapi aku gak akan mampu kalau jadinya seperti ini, Bu. Gak mampu. Allah menghinakan aku dengan cara seperti ini. Sofia membanting bantal yang ada di dekatnya. Istighfar Sofia. Istighfar. Allah hendak memuliakanmu. Bukan menghinakanmu, nak. Ucap Naura. Kalian bicara seperti itu karena kalian tidak mengalami apa yang aku alami. Sekarang jelas. Semua orang sudah ditentukan takdirnya jauh sebelum dia diciptakan. Mungkin takdirku memang jadi orang yang buruk dan hina dari lahir sampai sekarang. Rasanya sia-sia jika aku harus berbuat baik dan berdoa untuk merubah takdirku. Semua percuma. Ucap Sofia lagi. Sofia sedang depresi. Biarkan dia mengeluarkan semua yang dia rasakan. Tugas kita hanya mendengarkan dan menemaninya saja. Setelah semua dia keluarkan, saya yakin dia akan jauh lebih tenang. Dia akan bisa berpikir jernih lagi setelah melewati semua ini. Saat ini dia tidak akan bisa menerima nasihat. Cukup kita dengarkan dan tenangkan. Buffet, pelulah Sofia. Dia butuh tempat untuk bersandar sekarang. Tentu saja pada orang yang dia percaya. Ucap seorang psikolog yang ada di kamar itu juga. Baik, Mbak Ina. Fatimah langsung memeluk dan mengusap punggung Sofia dengan lembut. Tidak bicara apapun. Karena saat ini Sofia sedang tidak membutuhkan nasihat. Dia hanya butuh didengarkan. Buffet. Perintih Sofia. Istighfar ya, Sof. Ibu ada di sini sama kamu. Ucap Fatimah. Naura dan Azura sampai menangis melihat keadaan Sofia. Siapapun mungkin akan melakukan hal yang sama seperti Sofia. Mereka berharap setelah ini Sofia bisa kembali berpikir dengan jernih hingga bisa tetap bersangka baik pada Allah. Semua orang tidak akan menyalahkan korban. Karena Sofia sudah bertindak sebagai muslimah yang baik. Tapi tetap saja ada yang mengganggunya. Bu, saya ingin mati saja. Saya merasa tidak berharga. Saya tidak sanggup melewati ujian kali ini. Saya kalah. Saya kalah, Bu. Ucap Sofia pada Fatimah. Kamu wanita kuat. Tetap bersangka baik pada Allah ya, Sof. Kamu pasti bisa melewati. Kami semua ada bersamamu. Allah bersama orang-orang yang sabar nak, percayalah. Kamu pasti bisa melewati semua ini. Season 2 bab ke-191. Butuh seseorang yang tulus menyayangi untuk menyembuhkan trauma Sofia. Bahkan sudah 2 minggu kejadian itu berlalu, Sofia masih menutup diri. Dia jadi pendiam dan tidak mau bergaul dengan teman-temannya di pesantren.
Mendengar berita seperti itu, Aska jadi ikut prihatin. Hari ini dia berniat untuk pulang menemui kedua orang tuanya. Dia berniat ingin menikahi Sofia dan membawa Sofia keluar dari pesantren untuk sementara hingga sembuh traumanya. Tumben pulang, As? Tanya Aras saat melihat Aska pulang ke rumahnya. Dan sekarang sedang duduk di teras rumah. Emang gak boleh ya? Tanya Aska sambil melepas sepatunya. Ya boleh sih. Ada masalah? Kok pulang? Emangnya kalau pulang harus punya masalah dulu ya? Ya mungkin aja sih. Semoga aja kamu pulang gak bawa masalah. Hah? Aras ikut duduk di sebelah Aska. Lalu menatap putranya. Ya, aku mau ngomong. Nah bener kan? Pasti ada sesuatu. Iya emang bener ya? Ya. Aku kan alhamdulillah udah punya penghasilan sekarang. Aska tampak ragu untuk menyampaikan niatnya. Kenapa? Kok kayak ragu gitu? Udah ngomong aja. Ayah gak apa-apa kok. Ayah akan dengerin kamu ngomong. Ya, boleh gak aku nikah muda? Tanya Aska. Pertanyaannya ini langsung disambut dengan tatapan terkejut Aras. Hah? Beneran? Sama siapa? Aku mau nikah. Gimana ya? Sama siapa? Sofia ya? Aku ingin menikahinya. Kamu menikahinya karena apa? Aku kasihan sama dia, ya? Dia berhak untuk bahagia. Dia juga baik dan tulus kok orangnya. Hanya saja ujian hidupnya sangat berat. Jangan menikahinya karena kasihan saja, As, tapi lihat agamanya. Apa dia kelak bisa menjadi pendampingmu seumur hidup? Menikah itu tidak untuk sehari dua hari saja, As, tapi seumur hidup. Jadi harus kamu pikirkan nih orang bisa gak menjadi pelengkap separuh agamamu? Insya Allah bisa ya. Kalau begitu ya terserah kamu. Salat istiqarah agar kamu mendapat kemantapan hati. Kalau memang dia jodoh kamu ya, semoga dipermudah jalannya. Kalau memang bukan jodohmu, semoga diberi ganti yang lebih baik. Intinya mohon yang terbaik sama Allah saja, As, ayah dan bunda juga cuma bisa mendoakan aja. Makasih ya. Ya, aku akan salat istiqarah. Mohon petunjuk pada Allah. Sudah ngomong sama Sofia? Belum ya? Aku pengennya ketemu saat udah mantap dan sekalian bawa ayah dan bunda. Biar dia yakin. Oh gitu. Ucap Aras. Sebenarnya dalam hati dia berat untuk menerima keputusan Aska. Tapi dia berusaha untuk bijaksana. Baginya, orang yang sulit dinasehati adalah orang yang sedang jatuh cinta. Jadi saat ini dia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk anak laki-lakinya ini. Setelah berbincang cukup lama dengan Aska di teras, Aras langsung menemui Naura untuk membicarakan ini. Bagaimanapun, semua harus dibicarakan agar tidak ada kesalahpahaman. Aska mau menikahi Sofia, Bun. Ucap Aras saat keduanya ada di dalam kamar. Apa? Naura terkejut saat mendengar berita itu. Gak usah lebar-lebar kali mulutnya, Bun. Nanti kemasukan lalat. Ucap Aras. Ayah ini. Kita lagi bicara serius, malah bercanda. Beneran ya? Bunda gak salah dengar? Iya bener. Tadi Aska bilang sama ayah. Suruh nyampein ke bunda juga. Ayah setuju? Ayah menyerahkan semuanya pada Aska. Karena dia sudah dewasa. Bunda kok berat ya dengan keputusan Aska ini. Maaf bukan maksud bunda merendahkan Sofia. Tapi gak tahu kenapa hati ini kok. Naura lalu diam. Dia terlihat sedih dengan keputusan Aska ini. Ayah juga begitu, Bun. Tapi kalau memang Sofia jodohnya Aska, kita bisa apa? Jika Allah sudah menggariskan jodoh Aska adalah Sofia. Bagaimana? Tapi kita kan gak tahu takdirnya, ya? Ada cara untuk merubah yaitu doa. Ya bunda benar. Saat ini kita cuma bisa berdoa yang terbaik untuk Aska. Mau kita larang seperti apapun kalau emang jodohnya, pasti akan bersatu. Begitu pula sebaliknya. Gak usah sedih. Gak usah galau, Bun. Serahkan semua pada Allah. Tidak usah kita larang-larang.
Karena saat ini Aska sedang jatuh cinta, dan akan sulit sekali menerima nasihat. Bunda jangan putus mendoakan Aska agar diberi jodoh yang terbaik. Ucap Aras. Ya. Naura langsung berdoa dalam hati. Dia berharap ada jalan keluar yang terbaik. Kalau nanti jawabannya tetap Sofia, ya kita harus lapang dada ya bun. Sofia anak baik. Jangan karena latar belakangnya, dia jadi kita pandang sebelah mata. Dia jadi terlihat hina. Apalagi hasil pemeriksaan kemarin itu kan menunjukkan kalau Sofia masih gadis. Detailnya bunda yang tahu. Ayah mah gak ngerti. Yang bunda pikirkan sebagai orang tua, nanti anak cucunya gimana? Kalau tahu latar belakang Sofia. Ucap Naura yang sangat gelisah dengan keputusan Aska ini. Bunda mikirnya kejauhan. Gak usah mikir ke sana dulu lah bun. Ya harus dipikirin lah ya. Wanita beda dengan laki-laki. Semua harus dipikirkan sejak awal. Tawakal itu kan juga butuh usaha ya. Gak hanya doa saja. Ya ayah paham bun. Aras pun mengalah. Sekarang dia juga tahu kalau orang yang sudah dinasehati selain orang yang sedang jatuh cinta adalah wanita yang sedang berpendapat. Dia harus mendengarkan dan pura-pura setuju jika tidak ingin wanita itu marah. Berhari-hari Aska mohon petunjuk pada Allah. Di hari ketujuh ini dia berharap akan mendapat jawaban dan kemantapan hati. Jawaban atas pilihannya tidak datang lewat mimpi. Karena berhari-hari dia mengerjakan salat istikharah, dia belum pernah mendapat mimpi bertemu siapa jodohnya. Aska tidak putus asa. Dia tetap berdoa memohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Gimana? Udah dapat petunjuk? As? Tanya Araf setelah 7 hari kemudian. Belum ya? Aku gak mimpi apa-apa. Ucap Aska. Ya udah sabar. Tapi kamu sekarang sangat yakin akan menikahi Sofia? Bukannya menjawab, Aska malah menatap ayahnya lama. Dia tidak tahu apa ini sebuah petunjuk atau tidak. Kenapa? Kok diam? Ya, aku mau langsung ketemu sama Sofia aja ya. Kadang petunjuk itu kan tidak hanya datang lewat mimpi, tapi keyakinan hati. Dan insya Allah aku yakin ya. Gimana ya? Kita mau ke pesantren sekarang? Tanya Aska. Ya nanti dang. Jangan buru-buru juga kali. Ayah harus nyelesain kerjaan hari ini dulu. Nanti sore aja kalau udah kelar semuanya. Ucap Aras. Oke siap ya? Sore harinya, Aras dan keluarga kecilnya pergi semua ke pesantren mengantar Aska. Semua sudah ikhlas dengan keputusan Aska yang ingin menikahi Sofia. Termasuk Azura yang juga mendukung. Karena dia tahu Sofia adalah gadis yang baik. Jantung Aska berdetak kencang saat mobil ayahnya sampai di parkiran pesantren. Dia masih bertanya dalam hati, yakinkah dia dengan keputusan ini? Yakin. Jawabannya dalam hati. Keluarga Aras langsung masuk dan menemui Fatimah lebih dulu. Begitu loh Bu Fet. Aska udah kebelet kawin Bu. Dia mau menikahi Sofia. Ucap Aras saat bertemu dengan Fatimah. Sofia? Ucap Fatimah yang seolah kaget dengan apa yang disampaikan oleh Aras. Iya Bu Fet. Kenapa? Tanya Aska. Sofia sudah pergi. Beberapa jam yang lalu. Dia pergi bersama relawan yang lain ke Palestina. Dia bilang salah satu cara untuk menyembuhkan traumanya adalah bisa bermanfaat untuk sesamanya. Kalau suatu saat dia bisa syahid, dia malah akan bangga dengan dirinya karena bisa menghadap Allah dengan cara terhormat. Biarlah selama ini dia dipandang hina di depan manusia, tapi tidak di hadapan Allah. Begitu yang dia ucapkan. Aska, Aras dan Naura terkejut mendengar berita itu. Betapa mulianya hati seorang Sofia. Naura jadi menyesal karena sempat meragukan keputusan Aska. Jangan pernah memandang hina manusia. Karena yang berhak menilai hanya Allah. Yang berhak menghakimi juga Allah. Si